Selamat datang di Jalan Cerita Serem, tempat di mana cerita-cerita mistis, kejadian tak masuk akal, dan kisah-kisah yang terlupakan dibangkitkan kembali dalam bentuk suara yang bisa kamu dengar di malam hari, sendirian atau bersama rasa takutmu sendiri. Di setiap episode, kami akan membawamu masuk ke dunia yang tidak terlihat. Mengajakmu menyusuri lorong-lorong gelap, kampung terpencil yang tidak ada di peta, atau seperti kali ini, sebuah jalur pendakian terlarang yang hanya disebut dari mulut ke mulut. Episode kali ini berjudul, Pendaki Terakhir di Gunung Ciremai. Gunung Ciremai, puncak tertinggi di Jawa Barat, dikenal sebagai favorit para pendaki. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa di balik jalur resmi yang biasa dilalui, ada satu jalur tua. Jalur yang sudah lama ditutup. Jalur ini tidak ada di peta. Tidak dikenali oleh komunitas pendaki. Dan tidak pernah disebut di pos perizinan. Tapi ada satu orang yang nekat menantangnya. Namanya Bayu, pendaki berpengalaman yang ingin menjajal sesuatu yang berbeda. Sayangnya, ia tak pernah kembali. Dan kisah ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah peringatan. Bahwa kadang, kita bukan tersesat karena jalan. Tapi karena ada yang menunggu di tempat yang seharusnya tidak kita datangi. Siapkan dirimu. Karena perjalanan kali ini, bisa saja membuka jalur yang seharusnya tetap tertutup. Gunung Ciremai merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat, menjulang megah dan menjadi kebanggaan para pendaki. Banyak yang mengagumi keindahan hutan tropisnya, udara sejuknya, dan jalur pendakian yang menawarkan tantangan sekaligus pemandangan yang memukau. Tapi di balik panorama yang memesona itu, ada sisi lain yang gelap, kisah-kisah yang tak banyak diangkat ke permukaan. Beberapa pendaki pernah mengalami kejadian aneh, bahkan beberapa dari mereka tidak pernah kembali. Entah tersesat, hilang tanpa jejak, atau terseret oleh sesuatu yang tak kasat mata. Konon, ada satu jalur pendakian yang kini sudah tidak digunakan lagi. Jalur itu tidak hanya dianggap berbahaya secara fisik, tapi juga menyimpan energi misterius yang membuat siapapun yang melewatinya bisa terjebak dalam dunia yang berbeda. Jalur itu kini dikenal oleh para warga lokal sebagai jalur yang dilarang, bukan karena larangan resmi, tapi karena takdir buruk yang menanti siapapun yang berani mencobanya. Bayu, pemuda berusia 26 tahun, punya reputasi sebagai pendaki yang berani, bahkan cenderung nekat. Bagi sebagian orang, ia adalah sosok petualang sejati, yang tak pernah gentar menghadapi tantangan. Gunung-gunung seperti Semeru, Rinjani, hingga Latimojong pernah ia daki seorang diri. Tapi bagi Bayu, semua itu belum cukup. Ia merasa butuh pengalaman yang benar-benar berbeda, yang melampaui sekadar pendakian fisik. Ia ingin mendaki ke tempat yang belum pernah dijamah orang. Dan niat itu seolah mendapat jalannya, ketika ia mendengar bisikan tentang jalur tak bernama di Gunung Ciremai. Jalur tua yang konon pernah digunakan puluhan tahun lalu, sebelum akhirnya ditutup tanpa alasan jelas. Tidak ada di peta, tidak direkomendasikan oleh Basecamp, dan tidak tercatat oleh komunitas pendaki manapun. Informasi itu ia dapat dari percakapan singkat di sebuah warung tua dekat Basecamp. Pemilik warung, seorang pria berusia lanjut dengan tatapan sayu, awalnya hanya memperingatkan agar tidak mendaki sendirian. Tapi saat tahu Bayu ingin mencari tantangan, ia berbisik lirih. Kalau kamu berani, coba lewat jalur lama. Tapi ingat satu hal, jangan pernah bicara atau menjawab kalau ada yang manggil. Bayu hanya tersenyum kecil. Dalam benaknya, ucapan itu hanyalah bagian dari mitos pendakian yang biasa ia dengar. Cerita lokal yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti. Ia tidak percaya pada hal mistis. Baginya, semua bisa dijelaskan secara logis. Namun, Bayu belum tahu bahwa keputusannya hari itu akan membawanya pada pendakian terakhir dalam hidupnya. Hari pertama pendakian berjalan tanpa gangguan. Meski Bayu menyadari bahwa jalur yang ia lewati jauh berbeda dari jalur-jalur resmi yang pernah ia lintasi sebelumnya, ia tidak merasa ada hal aneh. Jalannya sempit, tertutup semak belukar dan ranting-ranting pohon kering yang menjuntai dari atas, seolah-olah ingin menghalangi siapapun yang berani lewat. Tanahnya lembab, licin, dan di beberapa titik terdapat bekas tanah longsor kecil yang belum sepenuhnya tertutup rumput liar. Tapi bagi Bayu, itu hanya bagian dari tantangan. Justru karena kesunyian dan jalur yang tak biasa ini, Bayu merasa lebih terhubung dengan alam. Suara dedaunan bergesek oleh angin, cuitan burung-burung yang jarang terdengar di jalur pendakian biasa, serta udara segar yang menusuk dada, semuanya seperti membuatnya larut dalam rasa damai. Di beberapa spot dengan celah pepohonan yang cukup terbuka, ia sempat berhenti, mengabadikan pemandangan dan selfie dengan latar belakang hutan lebat serta kabut tipis yang mulai menyelimuti lereng.
Senyumnya mengembang, puas dengan keputusan nekatnya. Namun begitu matahari mulai tenggelam di balik pepohonan dan langit berubah kelabu, suasana berubah drastis. Kabut turun jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Tebal dan dingin, seperti selimut lembab yang menelan segalanya. Pandangan hanya terbatas beberapa meter ke depan. Suhu juga turun tajam. Jaket yang ia kenakan tak cukup menahan gigil yang mulai merambat dari ujung jari. Bayu buru-buru menyalakan headlampnya. Cahaya putih terang memecah kabut, tapi hanya sebatas beberapa langkah saja. Selebihnya, putih pekat seperti kapas dan diam. Terlalu diam. Tidak ada suara serangga. Tidak ada desir angin. Dan saat ia mengarahkan cahaya lampu ke kejauhan, ia melihatnya. Siluet seseorang. Tegak berdiri di antara pohon-pohon. Tidak bergerak. Tidak bicara. Hanya berdiri diam, membelakangi Bayu. Seperti sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Dengan suara sedikit gemetar, Bayu memanggil. "Halo pendaki juga?" Tak ada jawaban. Tak ada reaksi. Namun pelan-pelan, bayangan itu memudar. Seolah disapu kabut, sosok itu perlahan-lahan menghilang tanpa meninggalkan jejak langkah, tanpa suara. Hanya kesunyian yang semakin dalam. Bayu terpaku beberapa saat. Jantungnya berdetak kencang. Apakah itu manusia? Atau sesuatu yang lain? Bayu mencoba menenangkan dirinya. Ia berkata dalam hati bahwa itu mungkin pendaki lain yang juga tersesat di jalur lama ini. Tapi bagian dirinya yang lebih jujur tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Ia menepis pikiran buruk dan segera mencari tempat datar untuk mendirikan tenda. Hari semakin gelap, dan kabut semakin menebal hingga embun mulai menetes dari ujung daun. Dengan tangan gemetar karena udara dingin, ia memasang tenda kecilnya, lalu masuk dan mengunci resleting. Di dalam, ia mencoba fokus memanaskan air untuk membuat kopi, mengisi logbook pendakian kecil, lalu membuka ponsel. Tapi sinyal tak kunjung muncul. Bahkan jam di ponselnya sempat berkedip, seolah kehilangan sinkronisasi waktu. Udara malam menusuk. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Hanya keheningan yang terasa seperti mengunci waktu. Ia berbaring, mencoba tidur. Tapi saat itu, krek, krek. Suara ranting patah terdengar sangat dekat. Bayu menahan napas. Ia menajamkan telinga. Tap, tap, tap. Langkah kaki. Ringan, pelan. Seperti langkah anak kecil, atau seseorang yang tidak ingin ketahuan. Suara itu berputar mengelilingi tendanya. 1 putaran. 2 putaran. Lalu berhenti tepat di belakang kepala Bayu. Ia membeku. Tidak berani bicara, apalagi membuka resleting. Lalu, Bayu. Suara perempuan. Lembut, lirih, tapi seperti dilafalkan tepat di telinganya dari luar tenda. Bayu menutup mulutnya sendiri. Jantungnya nyaris melompat keluar. Ia tidak menjawab. Ia ingat ucapan pemilik warung, jangan bicara atau jawab kalau ada yang manggil. Tapi suara itu memanggil lagi. Bayu, kamu kedinginan ya? Kini suara itu terdengar lebih dekat. Seperti merayap masuk ke dalam pikirannya. Lalu hening. Bayu terpejam, tubuhnya gemetar hingga pagi. Ketika fajar datang, langit sedikit membuka. Kabut mulai naik. Bayu membuka resleting tenda perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ia melihat jejak kaki kecil di tanah yang basah. Ukurannya tidak masuk akal. Seperti milik anak-anak. Tapi itu bukan hal yang paling membuatnya merinding. Di sisi luar tenda, di bagian belakang tempat kepalanya bersandar semalam, ada bekas telapak tangan. Kecil, lembab, masih segar. Dan di atas sleeping bag-nya ada 1 helai rambut panjang. Hitam, basah, dan berbau anyir. Hari kedua, lingkaran yang tak terlihat. Setelah kejadian malam itu, Bayu merasa ada yang berubah. Bukan hanya rasa takut, tapi juga perasaan bahwa ia sedang diawasi, dari balik pepohonan, dari balik kabut, atau bahkan dari tanah yang ia injak. Ia melanjutkan pendakian pagi itu dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Tapi setiap kali ia mencoba menenangkan diri, bayangan tangan kecil di tenda semalam terus menghantui pikirannya.
Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak di dekat batang pohon besar untuk mengambil napas dan mengecek ponselnya. Ajaibnya, sinyal muncul satu garis. Ia segera membuka layar dan terdiam. Satu pesan masuk. Nomor tak dikenal. Tanpa nama, tanpa foto profil. Isi pesannya hanya satu kalimat. Jangan teruskan. Dia tidak menunggumu. Jantung Bayu berdegup kencang. Ia menatap sekeliling, berharap ini hanya halusinasi karena kurang tidur. Tapi tidak, pesan itu nyata. Ia mencoba membalas, namun sebelum bisa mengetik, sinyal menghilang begitu saja. Layarnya kembali kosong. Seolah pesan itu hanya dikirim untuk menyusup ke dalam benaknya. Bayu tetap memaksa naik. Ia menolak kalah oleh rasa takut. Tapi jalur mulai terasa aneh. Ia mulai menyadari satu pola. Ia berjalan cukup jauh, tapi selalu kembali ke tempat yang sama. Pohon tumbang besar dengan dua cabang seperti tanduk rusa. Ia yakin sudah melewati pohon itu, tapi kini pohon itu muncul lagi di hadapannya dan lagi dan lagi. Apa aku muter-muter? Gumamnya. Ia menancapkan pisau kecil ke pohon sebagai penanda dan melanjutkan perjalanan. Tapi setelah sekitar 20 menit berjalan lurus, ia kembali ke pohon itu. Pisau kecilnya masih menancap di sana. Ketakutan berubah jadi kepanikan. Ia mulai berteriak, memanggil, berharap ada pendaki lain. Tapi hanya suara gema jawaban dari hutan kosong. Langit mulai menggelap padahal masih siang. Kabut kembali turun, kali ini lebih tebal dan lebih dingin. Suasana seperti menjebaknya dalam dunia lain, dimensi yang tidak bisa dijelaskan. Dan saat ia menengok ke belakang, ia melihat sosok perempuan yang sama seperti malam itu. Berdiri diam di kejauhan, di antara kabut, menghadapnya. Tapi kali ini, wajahnya terlihat putih pucat, mata hitam legam, dan senyuman lebar, aneh, tidak manusiawi. Bayu berlari. Tapi semakin ia berlari, semakin gelap di sekelilingnya. Hingga ia jatuh tersungkur, dan dunia menjadi gelap. Kehilangan kontak. Bayu tidak pernah turun dari Gunung Ciremai. Tim SAR dikerahkan 2 hari kemudian. Mereka hanya menemukan jejak kaki yang berhenti di tengah jalur tua, sebuah pisau kecil yang menancap di pohon, dan satu hal yang tak bisa dijelaskan. HP Bayu yang masih menyala, meski baterainya seharusnya sudah habis. Dan satu foto terakhir di galeri yang baru saja muncul pagi itu. Foto Bayu sedang tertidur di dalam tenda. Tapi dari atas, seperti diambil dari langit-langit tenda. Dan, ada sosok perempuan berjubah putih yang mengintip dari pojok. Hari ketiga, chat dari alam lain. Hari sudah berganti, tapi Bayu tak kunjung kembali. Basecamp mulai panik. Biasanya, Bayu selalu mengabari lewat radio HT atau minimal memberi tanda keberadaan lewat GPS tracking. Tapi kali ini, sunyi total. 3 hari setelah pendakian, ponsel salah satu sahabat dekat Bayu bernama Andra tiba-tiba menerima pesan WhatsApp. Namanya, Bayu. Pesannya singkat. Aku ketemu dia. Dia gak mau aku pergi. Maafin aku, Endra. Andra membalas buru-buru, Bey, lo di mana? Kami udah cari lo. Tak ada balasan. Namun tak lama kemudian, satu file foto dikirim. File itu berjudul, Aku JPG. Andra membukanya, dan langsung menjatuhkan ponselnya. Foto itu adalah gambar wajah Bayu, matanya tertutup, seperti sedang tidur, tapi wajahnya pucat, dan di belakangnya ada tangan pucat keabu-abuan yang memegang bahunya. Laporan SAR dan keanehan. Tim pencari hanya menemukan tenda Bayu yang berdiri rapi. Sleeping bag-nya terbuka, seolah ia baru saja bangun. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Semua barangnya lengkap, termasuk logbook pendakiannya. Namun, tidak ada jejak kaki keluar dari tenda. Tanah di sekeliling tenda tidak terganggu sama sekali. Seolah Bayu lenyap begitu saja dari dalamnya. Yang paling misterius, HP Bayu ditemukan tergeletak di luar tenda, menyala, tanpa sinyal, tapi terhubung ke WhatsApp web aktif di laptop Andra di Jakarta. Satu sesi aktif, tidak bisa di logout. Tapi tidak ada yang online lagi. Legenda yang hidup di Gunung Ciremai. Sampai sekarang, warga sekitar Gunung Ciremai menyebut tempat itu sebagai pintu bayangan, titik antara dua dunia, tempat seseorang bisa tersesat bukan secara fisik, tapi secara eksistensi.
Jalur itu kini benar-benar ditutup oleh relawan dan penduduk lokal. Bukan karena rawan longsor atau berbahaya secara teknis, tapi karena keyakinan. Sekali kamu mendengar namamu dipanggil dari balik kabut, kamu tidak lagi sendiri. Dan malam ini, jika kamu tiba-tiba mendapat chat dari teman yang sudah lama tidak terlihat, coba periksa baik-baik. Apakah itu benar-benar dia? Atau sesuatu yang hanya meminjam namanya? Beberapa minggu setelah pencarian dihentikan, nama Bayu resmi dinyatakan sebagai pendaki hilang. Kasusnya masuk ke dalam arsip sebagai hilang tanpa jejak. Tapi bagi Andra, sahabatnya, kisah itu belum berakhir. Kadang, saat larut malam, notifikasi muncul di HP Andra. Bayu is sleeping. Tapi pesan itu tidak pernah terkirim. Hanya tulisan, mengetik yang muncul, lalu menghilang. Berulang. Tiap jam 3.13 dini hari. Dan anehnya, tiap kali itu terjadi, foto profil Bayu berubah. Bukan lagi wajah ceria dengan latar gunung, tapi kabut tebal, dan sosok samar berdiri di belakangnya. Semakin lama, sosok itu makin jelas. Dan mata Bayu makin kosong. Gunung bukan sekadar tempat tinggi untuk ditaklukkan. Ada wilayah yang tidak bisa dimasuki sembarangan. Karena bukan semua tempat menerima kehadiran manusia. Kadang, tempat itu hanya menunggu satu hal, satu nama untuk dipanggil. Dan jika malam ini kamu mendengar suara memanggilmu dari belakang, jangan jawab. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau kamu suka cerita horor dengan nuansa lokal dan misteri yang tak terjelaskan, channel ini akan terus membawamu ke kisah-kisah yang tak bisa kamu lupakan. Sampai jumpa di jalan cerita serem selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah menjawab kalau yang memanggil bukan dari dunia ini.